Di balik keindahan bus yang indah, terdapat para pencuci bus yang membuat bus menjadi indah dan menarik untuk dilihat. Sulitnya mencari pekerjaan dan mahalnya kehidupan di pinggiran kota metropolitan membuat mereka melakukan pekerjaan seperti itu. Tidak mudah untuk menjadi pencuci bus, karena dalam satu bus yang besar hanya satu orang tenaga kerja yang mencucinya. Berbagai penyakit seperti pegal-pegal dan keseleo sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Namun, tetap mereka lakukan demi bisa melangsungkan hidupnya. Di bawah teriknya matahari, saya berkesempatan menemui dan mewawancarai salah seorang pencuci bus di Terminal Paris Pelawat, yaitu Bapak Safrudin. Beliau berusia 32 tahun dan sudah 18 tahun menjadi pencuci bus di Terminal Paris Pelawat. Nama Safarudin, asal Sumatera, usia 32. Awal semulanya sama teman nyuci bis, sama nyuci mobil bis dari tahun 2002 sampai sekarang. Di balik bus-bus yang indah, inilah Bapak Safrudin, salah seorang pencuci bus yang membuat bus menjadi indah dan menarik. Beliau berasal dari Pulau Sumatera dan datang ke kota besar seperti ini untuk melakukan pekerjaan demi melangsungkan hidupnya. Tidak mudah untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena upah bayaran yang dikasih oleh kru bus tidak sebanding dengan risiko dan tenaga yang sudah dikeluarkan oleh para pencuci bus. Namun, Bapak Safrudin masih bisa bertahan di pekerjaan seperti ini, karena kerasnya melangsungkan hidup di kota besar. Beda halnya dengan Ade Wianto, pemuda 25 tahun, ia memilih menjadi pencuci bus karena ia adalah salah satu korban PHK besar-besaran di suatu perusahaan. Ia merantau dari Purbalingga untuk mencari uang agar bisa mencukupi kehidupannya. Nama saya Ade Wianto, asal dari Purbalingga, umur saya 25 tahun. Awal mulanya karena corona, kerjaan susah, apa-apa susah, jadi nyuci bis. Matahari yang berada tepat di atas kepala tidak membuat para pencuci bus merasa lelah. Mereka masih tersenyum walaupun dengan pekerjaan yang mereka lakukan ini cukup berat. Upah bayaran para pencuci bus untuk mencuci satu busnya hanya Rp70.000. Para pencuci harus membeli air beberapa ember dan sabun-sabunnya untuk membersihkan bus. Upahnya itu tergantung PO-nya juga, ada yang 70, ada yang 60, bahkan ada juga yang 50. Dengan upah segitu cukup gak buat kebutuhan apa? Ya dibilang cukup ya nggak cukup, cuman ya mau gimana lagi. Dengan upah segitu, tentunya sangat tidak sebanding dengan tenaga yang sudah dikeluarkan dan ditambah lagi dengan harus membeli air beberapa ember dan sabunnya. Karena sulitnya mencari pekerjaan di kota besar, maka mereka selalu mensyukuri dengan upah yang dikasih oleh para kru bus. Kadang-kadang itu sekali masuk itu 8 mobil. Sebelum pandemik itu 8. Nah, Kalau sesudah pandemik? Akasin pandemik, ngomong kurang lah. 2, 1. Tentunya dengan adanya pandemi COVID-19, penghasilan mereka pun menurun, karena bus-bus yang berdatangan hanya sedikit. Ditambah lagi dengan para kru bus yang tidak mempercayai busnya untuk dicuci oleh para pencuci bus karena takut terpapar COVID-19. Lama pandemi nyuci bis cuma dapat 1 atau 2 karena mobil aja pada nggak datang, pada perpal, nggak ada penumpangnya. Penurunan bus-bus yang masuk ke Terminal Paris Pelawat sangat drastis. Penurunan tersebut dimulai dari tahun 2019 sampai 2021. Penurunan bus yang masuk dikarenakan COVID-19 yang membuat para PO bus mengurangi bus-bus yang berangkat. Dengan adanya penurunan bus yang masuk ke Terminal Paris Pelawat, sangat berdampak kepada pemasukan para pencuci bus. Para pencuci bus pun tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena mereka adalah salah satu korban yang terdampak pandemi COVID-19. Terkadang mereka pun masih mengharapkan bantuan dari dinas sosial setempat ataupun pembagian sembako yang diberikan oleh sukarelawan.
Keadaan seperti inilah yang mereka rasakan setiap harinya. Tidak ada tempat mengadu bagi mereka yang merasakan lelah seperti ini. Para pencuci bus sangat berharap kepada pemerintah agar pandemik ini cepat teratasi. Masih banyak sekali keluhan yang dirasakan oleh para pencuci bus, mulai dari berbagai keluhan penyakit yang mereka rasakan. Kalau sakit biasanya tuh kapalan, terus tangan pada gatel karena seharian megangin sabun. Kalau cara mensyukurinya, ya udah kita bersyukur aja daripada kita nggak kerja. Yang paling berat itu ngebawa ngambil air ke mobil. Biasanya paling kalau satu cuci bis itu berapa ember? 2 atau 3 ember sama toilet. Masih banyak orang yang menganggap sebelah mata para pencuci bus. Mereka pun sering mendapat hinaan dari para penumpang bus. Para penumpang bus pun tidak menyadari dengan adanya para pencuci bus. Dengan adanya para pencuci bus yang mereka naikin pun terasa nyaman dan indah. Kalau dibilang hina mah enggak, yang penting itu kita nggak nyolong, kerjaan kita halal. Buat apa mikirin omongan orang lain? Sama halnya seperti Bapak Saparudin. 18 tahun bekerja sebagai pencuci bus, Bapak Saparudin pun tidak pernah menanggapi orang yang menghina. Beliau selalu tenang hati jika mendengar hinaan-hinaan seperti itu. Ya kerja begini nggak hina. Ada orang nyaci kita nyuci mobil yang hina-hina, ya kita nggak relax. Buat apa kita ngambil hati? Juga nyuci mobil kan nggak nyolong kitanya, ikhlasan. Di tengah panasnya terik matahari, para pencuci bus tetap berusaha mencuci bus yang ada di sini. Bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi untuk bertahan dalam kesulitan ini. Dari Tangerang, Yudi Saldani melaporkan.